Ku menemukan dirimu. Gadis Tengil. Bab 025. Jika dulu ia memiliki keyakinan besar bahwa Alia adalah pilihan terakhir dan akan membangun keluarga dengan kekasihnya itu, entah mengapa sekarang hatinya justru meragu. Terlebih, belakangan ini ia merasa tak lagi memiliki kecocokan dengan wanita yang telah 2 tahun berpacaran dengannya itu. Dari segi fisik, Alia memang sempurna. Ia juga wanita yang cerdas dan modern. Jauh berbeda dari Novi yang sederhana dan apa adanya. Namun, gadis sederhana dan apa adanya itu bahkan mampu menundukkan Niko, yang setahu Arga sangat pemilih dalam hal jodoh. "Saya mau ke atas dulu, Mas." "Ya udah sana," ucapnya pelan. Mata Arga mengikuti langkah sang istri melewati tangga. Ia kembali termenung. Menerawang ke beberapa bulan mendatang saat hari perpisahannya dengan Novi tiba. Arga duduk bersandar pada tempat tidur dengan laptop di pangkuannya. Sejenak ia melirik angka yang ditunjuk jam dinding. Sudah hampir larut malam. Lelaki itu mematikan laptop dan memasukkan ke laci, kemudian melangkah keluar kamar untuk memastikan lampu-lampu utama di rumah sudah padam. Namun, perhatiannya tertuju pada kamar Novi yang terbuka setengah. Perlahan Arga melangkah ke arah pintu dan melongokkan kepala ke dalam. Untuk sekian kali ia mendapati Novi tertidur di lantai dalam balutan mukena. Anak satu ini kenapa selalu ketiduran abis salat? Ja tersenyum, lalu melangkah memasuki kamar. Seketika senyum di sudut bibir Arga lenyap saat melihat Novi tertidur dengan mata yang masih basah. Bekas air mata pada kedua sisi pipinya membuat hati Arga serasa disayat. Arga berjongkok tepat di sisi sang istri. Tangannya terulur mengusap puncak kepala yang tertutupi mukena. Alguran di tangan Novi ia ambil dan pindahkan ke dalam laci. "Ibu, ayah." Suara sesegukan saat Novi menarik napas menciptakan rasa seperti ditusuk ribuan jarum di dada Arga. Sakit sekali mendengar sisa isak tangis dari gadis yang sedang tertidur. "Itu, apa aku yang sudah membuat kamu menangis malam ini?" gumam Arga dalam hati, sambil menatap lekat-lekat wajah sendu istrinya. Kembali menarik napas demi mengurai sesak di dada, Arga mengguncang lengan Novi. Sangat pelan. "Novi." Tak ada sahutan. "Novi." Panggilnya lagi, namun Novi hanya menarik napas, sesegukan lagi. Sementara matanya masih terpejam. Sakit sekali melihatnya seperti ini. Mungkinkah Novi selalu menangis di malam hari seperti sekarang ini dan memendamnya sendiri? Arga benar-benar dipenuhi rasa bersalah. Akhirnya setelah beberapa saat merenung, Arga memilih memindahkan Novi. Tangannya yang kekar menyusup di sela lutut dan punggung. Tubuh Novi begitu ringan, bahkan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mengangkatnya. Keadaan berbeda sedang dialami Alia. Bohong jika ia tidak syok mengetahui bahwa kekasihnya ternyata telah menjadi suami orang, dan perempuan yang menjadi istrinya adalah murid mereka sendiri. Sejak pulang ke rumah, Alia menghabiskan waktunya di kamar dengan menangis. Sedih, kecewa dan marah ia lampiaskan melalui air mata. "Aku harus memikirkan cara untuk membuat Arga terikat sama aku dan meninggalkan Novi," gumam wanita itu sembari mengusap lelehan air mata dengan selembar tisu. Tak dapat ia pungkiri bahwa sikap Arga akhir-akhir ini membuatnya sedikit parno. Ia cemas jika Arga akan meninggalkan dirinya demi Novi. Bagaimana kalau ada yang tahu hubungan mereka? "Aku nggak mau kehilangan kamu, Arga." Wanita cantik itu meraih ponsel, mencari nomor Arga dalam daftar kontak dan melakukan panggilan video.
Panggilan pertama tak terjawab. Namun, Alia tak menyerah. Ia akan terus dan terus berusaha hingga belasan kali. Sementara di tempat lain, Arga mendengkus kesal setelah mendapat berondongan panggilan dari sang kekasih. Jujur, malam ini ia merasa benar-benar malas berhubungan dengan wanita itu. Tetapi, Arga tahu betul seperti apa Alia. La tak akan berhenti. Yal, ucap Arga sesaat setelah panggilan video itu terhubung. Kamu lagi ngapain, sayang? Tanya wanita itu. Mendengar panggilan sayang yang disematkan Alia membuat Arga merasa risih. Lagi mau tidur. Kenapa video call malam-malam begini? Aku cuma mau memastikan kamu nggak tidur sama Novi. Ya ampun, segitunya kamu. Apa salahnya? Sekarang kamu berada satu rumah dengan perempuan yang udah halal. Kamu peluk, sapa dan sentuh. Aku hanya memastikan. Arga mendengkus kasar. Ia arahkan ponselnya ke segala penjuru kamar. Alia baru bernapas lega saat menemukan bahwa Arga memang sendirian di kamar itu. Terus Novi di mana? Di kamarnya sendirilah. Syukur deh. Kamu itu laki-laki normal yang punya syahwat. Aku nggak mau ya kalau kamu sampai satu kasur sama dia. Apalagi kalau sampai, ucapan Alia terpotong di udara. Tiba-tiba layar ponsel yang tadinya dipenuhi oleh wajah Arga berubah gelap. Ada apa di sana? Tanya Alia. Listrik. Padam, Al. Baru saja Alia akan berbicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking. Novi. Jerit Arga, terdengar jelas dalam pendengaran Alia. Ada apa? Arga. Kenapa? Tak ada jawaban dari Arga. Ponsel ditinggal begitu saja. Ia yakin Arga sedang menyusul istri kecilnya itu. Arga, Arga, panggil Alia. Napasnya menjadi sangat cepat. Novi, kamu kenapa? Arga meraba ke sekitar. Padamnya listrik membuat rumah diselimuti kegelapan. Sementara suara jeritan Novi terus terdengar. Novil, tolongin Mas Arga. Jerit Novi semakin menjadi. Memang kamu kenapa? Tanya Arga semakin panik, sebab Novi terdengar begitu ketakutan. Tangannya terus meraba ke sekitar, mencari letak istrinya. Hingga ia dapat menjangkau Novi, menarik tangan dan memeluk tubuh kecil itu sangat erat. Kamu kenapa? Tenang dulu. Namun, Novi masih memberontak. Tangannya mengibaskan pakaian yang dikenakannya. Kecoa. Masuk ke baju saya, Mas. Jerit gadis itu. Hah? Bagian mana? Novi tak menyahut. Ia benar-benar panik dan terus memberontak sembari mengibaskan pakaiannya. Berharap binatang menggelikan yang menyusup ke pakaiannya segera jatuh. Buka aja bajunya dulu. Usul Arga, namun sepertinya panik membuat Novi tak dapat menyerap informasi apapun yang terdengar oleh telinganya. Mendengar jeritan Novi terus-menerus membuat Arga ikut panik. Ia menelusukkan tangannya ke dalam pakaian, berusaha menjangkau makhluk kecil itu. Bahkan jemari Arga sempat salah sentuh. Dibilangin buka dulu bajunya. Saya juga nggak bakal lihat karena gelap. Dress berbahan satin yang cukup longgar di tubuh Novi itu terlepas hanya dengan sekali tarik oleh Arga. Kemudian ia hempas ke sembarang arah, lalu memeluk gadis itu untuk menenangkannya. Novi menjerit dan melompat saat merasakan benda kasar dan sedikit tajam berlari di betis. Gerak tubuh Novi membuat Arga kehilangan keseimbangan. Keduanya terjerembab. Untung ke tempat tidur, jika ke lantai Novi pasti akan mengalami lecet, karena Arga berada tepat di atasnya. Jeritan Novi terhenti. Kepalanya terbenam di dada sang suami. Sementara Arga
mengusap punggung dan bagian betis demi memastikan makhluk kecil mengerikan itu benar-benar sudah tidak ada. Kecoanya masih ada nggak? Udah nggak ada, bisik Novi pelan. Napas keduanya sangat cepat. Kejadian barusan benar-benar membuat panik. Baru saja Novi akan mendorong dada Arga untuk mengurai pelukan, tiba-tiba lampu menyala terang. Mata Arga pun memandang tanpa dapat berkedip. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bisikan Alia tadi kembali terngiang, menambah gejolak yang tak tertahankan. Sekarang kamu berada satu rumah dengan perempuan yang sudah halal untuk kamu peluk, sapa, bahkan untuk kamu sentuh sekalipun. Jeritan Novi memenuhi seisi kamar, tangannya bergerak cepat menutupi bagian dada, sebab mata Arga terpaku di sana. Lelaki itu sampai lupa untuk mengerjapkan mata. Sementara Arga, dalam sepersekian detik hawa sekitar terasa memanas baginya. Jantungnya berdetak cepat dan napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Apa yang tersaji di depan mata membuatnya tak berkutik. Berada satu ranjang dengan wanita yang sebenarnya halal untuk ia sentuh, namun karena terhalang perjanjian ia hanya dapat menelan selaiva, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tak ingin kehilangan kendali atas jiwanya yang bergejolak, Arga segera bangkit, meraih selimut dan menutupi tubuh Novi. Kecoanya udah gak ada. Ia segera bangkit, merotasikan pandangan ke setiap sudut kamar demi memastikan makhluk yang membuat Novi ketakutan itu sudah lenyap. Novi tak menyahut. Ia terlampau malu untuk sekedar menatap Arga. Apalagi seluruh tubuhnya nyaris terlihat oleh suaminya itu. Saya mau ke kamar. Kamu nggak apa-apa ditinggal di sini, kan? Anggukan kepala dipilih Novi sebagai jawaban. Kejadian barusan membuatnya merasa seperti kehilangan harta berharga. Tanpa mengulur waktu, Arga segera meninggalkan kamar itu menuju kamarnya sendiri. Terlihat layar ponsel yang tergeletak di tempat tidur masih menyala. Ia hanya melirik sekilas. Pada layar tertera puluhan panggilan tak terjawab, yang sudah pasti berasal dari Alia. Jika dulu ia akan menghubungi balik, namun sekarang berbeda. Ia bahkan mengabaikan panggilan kekasihnya itu. Arga menghempas tubuhnya ke ranjang, menghela napas panjang seraya memejamkan kedua matanya, berusaha melupakan kejadian tadi. Namun, bayangan Novi terus saja mengganggu. Wajah polos dan tubuh imut itu menari-nari dalam pikiran. Satu hal yang disadari Arga, Novi memiliki kulit yang begitu bercahaya, yang selama ini tersembunyi di balik pakaian serba tertutup yang ia kenakan. Sialan, kenapa kepikiran terus, sih? Tangannya terkepal, melakukan gerakan memukul-mukul jidatnya sendiri. Las sendiri merasa heran, selama ini berdekatan dengan Alia tidak pernah membuatnya bergejolak seperti sekarang. Padahal jika dilihat dari segi fisik, jelas bahwa Alia lebih unggul dibanding Novi. Lalu, apa yang membuat Arga begitu terusik oleh Novi? Bahkan ia kesulitan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sial. Arga bangkit kembali, berjalan ke kamar mandi sambil menyambar sabun cair. Suara azan subuh yang melantun merdu memecah kesunyian pagi, menghentak Novi yang sedang terlelap dalam tidurnya. Tubuhnya terasa lemas dan sulit untuk melepas kantuk yang masih menyelimuti. Ia memaksa diri untuk bangkit, mengusap wajahnya perlahan, dan menahan kantuk yang tak tertahankan. Setelah peristiwa memalukan semalam, ia mengalami kesulitan untuk tidur dan baru bisa terlelap 2 jam kemudian. Saat keluar dari kamar, pandangannya langsung tertuju pada Arga yang sedang tertidur pulas di atas sofa. Tinggi badan lelaki itu membuat kedua kakinya menjuntai melewati ujung sofa. Kenapa Mas Arga tidur di situ? Ia bergumam pelan.
Novi mendekat dan menatap wajah maskulin itu. Sejenak, ia terpesona oleh ketampanan pria tersebut. Tak peduli dari sudut mana dilihat, Arga memang memiliki paras yang sempurna. Tak heran jika Alia begitu posesif terhadapnya. Mas Arga,